Shalom. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat tanpa maksud apapun. Kita percaya dengan kekuatan Tuhan kita boleh masuk dalam hadirat-Nya, dan pada saat ketika Dia melihat jiwa saudara yang haus akan firman, dan ketika itu Dia datang dengan airnya yang mengalir dari sungai Jordan, dan itu akan melegakan setiap rusa yang rindu akan air. Dan kita adalah rusa-rusa Tuhan yang rindu akan air firman Tuhan. Haleluya. Kita akan buka dalam Alkitab kita di dalam Lukas 24. Lukas pasal yang 24 ayat 13 sampai dengan 32. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bacakan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 32. Saya baca ayat yang pertama, ayat 13, kemudian sudah selanjutnya. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukuman, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk menebus bangsa Israel. Tetapi sementara itu ia telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami. Pagi-pagi juga mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. dan beberapa teman kami bawa pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang tetapi Dia tidak melihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucapkan, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kisah-kisah kepada kita?" Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Kita lihat pada ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Saya akan mengambil sebuah teks daripada firman Tuhan pada saat ini. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Ketika mereka membuka matanya, dan mereka pun mengenalnya.
suatu teks yang sering kali kita dengar pada saat kita pertama kali datang ke rumah Tuhan di dalam sebuah pesan di akhir zaman. Seringkali seorang hamba Tuhan dari luar menyampaikan hal ini, dan itu sangat membuat hati kita berkobar-kobar. Nah, pada saat ini teks yang sama akan diambil kembali supaya hati kita kembali berkobar-kobar. Kita lihat di dalam perjalanan ketika dua murid Yesus, dia sudah diberitahu oleh Maria dan Marta bahwa Yesus bangkit. Tetapi kedua murid ini tidak percaya. Kedua murid ini tidak mempercayainya, sehingga dia dibutakan dengan hal itu. Apalagi ketika dia menyampaikan kepada Yesus, padahal dia nggak tahu itu Yesus ya. Kau nggak tahu Yesus dari Nazaret itu mati, terus kemudian ya. Tapi yang kita lihat adalah ketika kita sudah berjalan jauh bersama dengan Tuhan di dalam pesan di akhir zaman ini, kita mendapati apakah kita selalu melihat apakah Yesus ada di sekitar kita. Apakah Yesus berjalan bersama-sama dengan kita sejauh 7 mil itu? Saudara tahu 7 itu berarti proses 7 zaman gereja untuk mencapai kesempurnaan. Nah, ketika Kleopas, seorang murid Tuhan ini dan kawannya berjalan ke Emmaus dengan hati yang sangat sedih, kehilangan seorang yang dia kagumi, kehilangan seorang yang dia benar-benar ingin selalu di dekatnya. Nah, suatu kali ketika kita diperhadapkan dengan hal ini, kita merasa kehilangan akan Tuhan. Sepertinya tidak ada lagi sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Kita dibutakan, kita diamnesiakan oleh keadaan, sehingga kita tidak lagi melihat siapakah diri kita ini. Sehingga kita tidak lagi melihat apakah Tuhan masih bersama-sama dengan saya di perjalanan. Nah, ketika Marta tentang mengenai Lazarus yang mati, ketika Tuhan Yesus datang, ya dia banyak bercakap-cakap, berbicara, terlalu banyak berbicara. Sehingga ketika dia menyampaikan pada Yesus, seandainya kau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Tetapi dia tidak melihat dia datang justru untuk membangkitkan Lazarus. Dan kalau manusia melihat ketika Yesus datang ke kubur itu, dia menangis. Dan orang akan melihat Tuhan, Nabi, ya, dengan mata yang salah. Karena dia terselubungi oleh setiap ilah zaman ini. Sehingga ketika dia melihat Yesus yang menangis itu, dia tidak tahu. Dia menangis karena dia tahu Lazarus akan bangkit. Nah, ketika dia ke kubur itu, dia mulai mendekati kubur itu. Lazarus, dia masih ada di sana. Dan Lazarus begitu gusar, seolah ada yang memanggilku. Sampai 3 kali, saudara. Lazarus, ini Tuanku. Akhirnya dia datang dengan jiwanya, masuk kembali ke dalam tubuhnya dan direstorasikan lagi, dipulihkan lagi. Bukan hanya dengan luka-lukanya, tapi benar-benar bersih sebagaimana dia ada pada mulanya. Nah, ketika Lazarus mendapatkan dirinya hidup, pasti dia akan bersaksi kepada yang lain. Saya sudah datang ke surga, dan saya mendapati bahwa Yesus memanggil saya ke tempat ini, dan dia akan mendapatkan sepenuhnya tarikan itu bagi orang-orang yang tidak percaya. Nah,
Terkadang kita mau melihat hal itu dari sisi pandang manusia, tetapi mari kita melihat dari sisi pandang bagaimana Tuhan bekerja melalui Kristus. Sekali lagi, Tuhan bekerja melalui Kristus, orang-orang yang diurapi di akhir zaman. Jangan menganggap diri saudara yang perempuan itu tidak Kristus di akhir zaman. Lalu buat apa saudara di sini? Bukankah buku orang-orang yang diurapi di akhir zaman itu adalah mempelai di akhir zaman ini? Nah, ketika hal itu menjadi cemoohan bagi setiap orang, tetapi orang-orang percaya melihat ketika Lazarus bangkit, disitulah betapa bersukacitanya setiap orang-orang yang percaya. Nah, begitu juga ketika kita membaca Yohanes 6, seringkali kita mendengar hal ini. Saudara bisa buka itu sehingga bisa mengikutinya. Ketika pandangan orang terhadap Yesus, dia turun dari gunung, dia merasa lapar, dia ingin makan, bukankah itu manusiawi? Sehingga orang memandang, kok bisa ya? Tetapi ketika hanya 5 roti dan 2 ikan, sekali lagi hanya orang-orang percaya yang melihat hal ini. Sebelum dia melakukan mukjizatnya, orang percaya sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Nah, ketika dia mengucapkan firman untuk makanan ini, disitulah nyata bahwa dia benar-benar Tuhan, bukan hanya sekedar manusia. Dan kita hanya melihat, ya manusia, Kristus, benar dia manusia, seorang nabi. Tetapi kita lupa dia Tuhan, sepenuhnya dia Tuhan, dia Immanuel, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan dia pada saat itu. Nah, mundur ke belakang beberapa ratus tahun, tidak datang seorang nabi. Ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, betapa sulitnya percaya akan hal itu, karena tidak ada seorang nabi satupun pada saat itu. Beratus-ratus tahun berlalu, ketika Gabriel menampakkan diri kepada Maria, dia melihat ini saatnya kembali ke zaman para nabi. Dia percaya bahwa malaikat itu benar-benar datang dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan Yusuf ketika dia pertama ragu dengan hal itu? Ketika orang-orang percaya diperhadapkan dengan hal ini, awalnya memang ragu, tetapi ketika dia dipastikan bagaimana Tuhan melakukannya dengan memecah-mecahkan roti, dia teringat bahwa ini saatnya pesan Nabi akan datang kembali. Nah, ketika Yusuf yang ragu-ragu pada awalnya didatangi oleh malaikat Gabriel, dia mendapatkan sebuah penglihatan mimpi, dan dia mendapatkan bahwa dia harus menikahi Maria yang mengandung. Seorang perawan mengandung. Pandangan manusia pada saat itu bangsa Israel melihat bahwa itu adalah suatu hal yang manusiawi. Tapi orang-orang percaya memastikan bahwa dia melihat tentang kelahiran Immanuel. Di Yesaya tertulis akan ada seorang darah mengandung. Amen. Di dalam pesan di zaman ini bahwa ada zaman gereja, dan kita akan melaluinya di zaman Laodikia, di zaman ini. Tidakkah saudara memahami bahwa di zaman ini itu sudah ditentukan kita seolah-olah kaya, padahal kita buta, telanjang, dan tidak mengetahui sesuatu apapun, sampai kita benar-benar menyadarinya ketika kita benar-benar terpuruk dalam suatu keadaan. Nah, seharusnya orang-orang percaya memang benar mengalami hal itu. Sebagaimana waktu saya menerangkan tentang seorang pebisnis, saudara ingat itu? Dia gundah gulana ketika Yesus mau melewati jalan itu. Nah, seharusnya ketika pada saat kita dipanggil, kita mendapati bahwa diri kita gundah gulana. Tuhan, ini dia, seharusnya ini firman yang kudapatkan, dan hati kita berkobar-kobar. Nah, sekarang kita mendapati apakah diri kita masih berkobar-kobar atau tidak. Kita akan melihat hal itu.
Nah, pandangan terhadap Yesus itu mengubah pikiran orang-orang tidak percaya. Tetapi pandangan orang percaya, dia hanya tahu iman. Dia hanya tahu melalui pengharapan. Dia hanya tahu bahwa itu akan terjadi tanpa pun dia melihatnya. Nah, pandangan terhadap Yesus sebagai manusia, ia di kayu salib, pasti akan ada banyak orang, kok bisa ya? Seharusnya dia bisa melakukan hal sesuatu pada saat itu. Tetapi dia melupakan bahwa ada tertulis tentang dia. Nah, hanya para nabi yang mengatakan hal ini untuk menyampaikan tentang Kristus. Sekali lagi tentang Kristus. Nah, kalau saudara percaya bahwa kehidupan Kristus bekerja di hadapan saudara dan saya, maka kita percaya bahwa kehidupan Kristus itu kita mengenalinya dengan sungguh di dalam firman-Nya, di dalam pesannya di akhir zaman ini. Kita akan melihat hal itu betapa ketika seorang manusia melihat Yesus yang disalib, dia akan benar-benar melupakan bagaimana Yesus harus melakukannya. Karena murid-muridnya sudah dikasih pesan, dia anak manusia akan mati dan 3 hari akan bangkit. Tetapi Kleopas dan murid-muridnya lupa akan pesan itu. Kadang seorang mempelai sudah masuk di dalam posisi yang benar, tapi dia lupa bahwa dia harus memberikan sepenuhnya dirinya kepada firman 100%. Sekali lagi pasti seorang hamba Tuhan akan sedih kalau melihat ada yang datang telat, ada yang datang ngantuk, ada yang segala macam. Ya, itu benar, saudara. Karena seorang hamba Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya sampai dia benar-benar meyakinkan dirinya untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya sejam, 2 jam. Di minggu-minggu itu dia mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagaimana seorang Nabi Yesaya, dia bukan hanya melalui sebuah padang gurun yang kecil, ya. Dia melalui suatu padang gurun yang besar, sebagaimana Yesus ada di padang gurun. Dan lihat, dia diuji dengan hal itu. Nah, seharusnya kita melakukan hal yang sama. Jikalau firman teruji, maka saudara dan saya harus teruji. Amen. Nah, jikalau benar saudara dan saya teruji, mari kita buktikan betapa harus berkobar-kobarnya hati kita ketika kita mendengarkan firman. Nah, kita mendapati bahwa semua yang datang kepadanya harus melalui Kristus. Semua yang datang kepada Tuhan harus melalui Kristus. Semua mempelai yang datang kepada firman pesan di akhir zaman harus melalui Kristus, anak manusia. Nah, jikalau pesan di akhir zaman ini tidak lagi berguna bagi kita, saudaraku, bertobat, saudara. Karena itu tidak sangat-sangat menyedihkan. Benar-benar sangat-sangat menyedihkan. Nah, suara harus datang dengan tanda. Ketika dia menyerukan suaranya, maka ada tanda yang mengikutinya. Ketika Yesus menyerukan suaranya kepada murid-murid itu di Yohanes 6, dia berkata, makan dagingku. Oh, sungguh luar biasa. Makan daging. Bahkan seorang dokter akan mengatakan itu seorang vampir. Kalau dikatakan makan dagingku, kita di dalam posisi di mana Yesus hidup, betapa sangat sungguh kita menjadi terlena dengan kata-kata itu. Kita melupakan bagaimana caranya. Dia hanya mengetahui apakah harus melakukannya. Dia lupa bagaimana cara melakukannya. Seharusnya seseorang yang percaya akan dia mengatakan bagaimana melakukannya, bukan malah kok bisa melakukan hal itu, sehingga dia terlena dengan kondisi makan dagingku. Padahal baru Tuhan Yesus turun, pandangan manusia datang, kemudian dia melakukan mukjizat, orang kembali lagi. Kemudian dia katakan lagi makan dagingku,
teruji? Siapakah murid-muridnya yang benar-benar teruji? Sebab dia bukan hanya mengutus kepada bangsa yang kecil, melainkan pesan ini pada bangsa yang besar. Maka dia harus menguji ke-12 muridnya itu. Nah, ketika dikatakan makan dagingku, dari 5.000 orang turun menjadi 70 orang. Makan dagingku, minum darahku. Udah benar-benar gila ini. Sudah suruh makan daging, minum darahnya lagi. Maksudnya kita mau mencabik-cabik dia pada saat ini. Seharusnya kita mengetahuinya bagaimana melakukannya. Nah, ketika pesan datang pada saudara dan saya di akhir zaman ini, seharusnya kita mendapati bagaimana cara melakukannya. Nah, kemudian ketika murid-murid itu mengundurkan diri, ini makanan keras, ini hal yang sangat keras, saya nggak sanggup. Tetapi tinggal 70 murid, dan dia mulai lagi mengujinya sampai 3 kali sudah. Yang pertama dia mengatakan makan dagingku, minum darahku, dan ini yang kedua dikatakan lagi bahwa seorang manusia, seorang anak manusia harus datang ke surga. Bagaimana mungkin ia datang ke surga? Kita tahu bapaknya, kita tahu Yusuf dan ibunya Maria. Dan pandangan manusia kembali lagi ke dalam diri seorang yang tidak percaya. Nah, seharusnya kita melihat lagi, apakah benar dia seorang yang demikian? Apakah benar dia seorang yang benar-benar naik ke surga? Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Bagaimana mungkin dia turun dari surga? Dia lahir dari Maria. Pandangan manusia kita mulai datang lagi. Kita melupakan kita ada di sini karena ada suatu pesan yang luar biasa. Dan kita melupakan bahwa ada suatu hal yang benar-benar luar biasa, sehingga diri kita digoyangkan dengan ilah di zaman ini. Nah, ketika dikatakan akulah roti turun dari surga, apakah 5.000 jadi 70 kemudian akan naik? Ya tidak. Karena ujian datang kepada orang-orang yang benar-benar konsisten dengan firman. Kalau dia benar dari awal dia konsisten dengan firman, maka di akhir dia juga harus konsisten dengan firman. Nah, sisa berapa saudara setelah 70 itu? 12. Ini ujian yang terakhir. Tadi sudah dikatakan makan dagingku, minum darahku, kemudian roti turun dari surga. 2 ujian sudah berlalu. Tetapi dia datang kepada 12 murid itu. Kok kamu gak pergi juga? Amen? Ujian yang datang kepada kita. Di awal kita melihat firman, di dalam pesan di akhir zaman ini kita mendapati bahwa itu benar adanya. Amen. Mukjizat. Haleluya. Ketika Brother Branham ada di dalam zamannya, dia menunjukkan bahwa begitu banyak kesembuhan ilahi terjadi. Amen. Mukjizat. Ketika pada zaman ini ujian berlangsung, di mana mukjizat itu ada, apakah saudara akan jatuh seperti mereka? Seharusnya kita melihat bahwa kejadian ini menggambarkan bahwa kita harus benar-benar melihat sebagai seorang yang percaya. Oke, tidak ada mukjizat, tapi pastikan ketika seorang yang datang dengan kebenaran, dia melakukan doanya dengan sungguh-sungguh, pastikan bahwa semuanya itu akan terjadi. Nah, kalau saudara berada di dalam posisi seorang yang benar, mengenal firman dengan benar, pastikan jangan pernah meragukan hal itu akan terjadi. Nah, suatu sukacita ketika kita melihat bahwa benar wujud nyatanya, suara yang kita keluarkan memperlihatkan tandanya. Amen. Nah, ketika suara Allah diperlihatkan melalui tandanya, seharusnya kita sudah melihat ini sudah mau siap ini. Nah,
Saudara melihat bahwa orang-orang tertarik dengan mukjizat dan kesembuhan ilahi. Itu benar. Tarikan yang pertama dan yang kedua membuat orang benar-benar tertarik. Bahkan kita sangat menyukainya. Tapi satu hal, ketika tarikan yang ketiga disampaikan. Nah, tadi ujian yang pertama sudah, ujian yang kedua sudah, tetapi 12 murid itu ditanyakan pada tarikan yang kedua, kenapa engkau tidak pergi juga? Apa yang Petrus dapatkan? Kemana kami harus pergi, Tuhan? Sedangkan kami percaya perkataanmu hidup yang kekal. Amen. Seharusnya kita percaya, kemana lagi kita pergi, Tuhan? Pesan dari zaman ini adalah hidup yang kekal. Lalu bagaimana kita dapat tergoda lagi dengan denominasi, dengan sebuah kondisi di mana kita ada dan melupakan ini adalah tubuh Kristus sebagian. Karena tubuh Kristus bukan hanya di luar Israel. Tubuh Kristus adalah di Israel ditambah di luar Israel. Maka sebagian yang tubuh Kristus di sini seharusnya melihat ada tubuh Kristus yang lain. Nah, hal itu sudah berlangsung 5.000, 70, 12 itu sudah berlangsung. Tidak hanya sampai di situ, ujian sudah berlangsung. Ketika dia teruji, masih ada lagi. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Oh, pastikan saudara bukan salah satu dari itu. Karena kalau saudara salah satu dari itu, saudara tidak menikmati firman. Apapun yang saya coba katakan, mau sebagus apapun saya katakan, oh saudara mempelai, saudara Kristus, segala macam, saudara tidak akan menikmatinya. Karena itu adalah bukan bagian dari diri Anda. Tetapi ketika saudara benar-benar memastikan tubuh Kristus, sekali lagi Alkitab berbicara jelas tentang Kristus. Rahasia Allah di dalam Alkitab jelas, yaitu Kristus. Mari kita buka Kolose 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Karena orang-orang yang diurapi di akhir zaman harus ada pada saat ini, dan merekalah Kristus-Kristus kecil. Nah, kalau saudara masih meragukan hal itu, segera menemukan jawaban yang pasti di hadapan Dia. Bagaimana caranya? Ingat kembali apa yang dikatakan Nabi. Ketika Yesus berjalan bersama dengan 2 murid itu yang sedang dibutakan, Dia berjalan sepanjang 7 mil ke Emmaus. Kita berjalan ke dalam sebuah 7 kebajikan. Saat ini Dia melewati tahap-tahap, di mana pertama Dia masih nggak tahu nih di sebelahnya Yesus. Dia harus memiliki iman. Nah, ketika Dia datang mencoba mengorek lagi, melihat lagi, Dia ingat nggak sih yang saya bilang? Dia ingat nggak sih yang Nabi Ibrahim bilang? Kemudian Dia harus melakukan suatu kebajikan. Dia harus melakukan suatu kebajikan untuk benar-benar dengan sebelahnya ini, karena mata mereka masih ditutup. Nah, setelah itu berlangsung,
Apa yang dikasih tahu Tuhan Yesus pada saat itu? Tentang isi kitab suci. Tentang apa yang dikatakan para nabi. Nah, ketika kita mendapatkan pesan di akhir zaman ini, kita sudah mendapati bahwa firman itu, pesan itu sudah dibukakan. Dan kita harusnya tahu, mengetahui, pengetahuan, knowledge, pengetahuan akan apa? Akan pesan di akhir zaman, akan firman, dan setiap hal berjalan, berlangsung. 7 mil, bayangkan. Dan ketika Tuhan menyampaikan pengetahuan firman dengan kedua murid ini, dia begitu, wah asik. Pada awalnya kita mendapatkan hal itu asik. Pada saat ketika Brother Claude datang, kemudian Brother Nestor datang, bagi orang-orang yang lama ya, asik. Kemudian datang lagi saudara kita dari negara Kanada, kemudian datang lagi dari negara yang lain, New Zealand, asik. Itu benar. Karena benar, itu firman Tuhan melalui Nabi. Amen. Dan ketika kita berjalan asik dengan firman Tuhan ini, pengetahuan, kita lupa bahwa ada satu langkah di depannya untuk menguasai diri. Apa? Udah tahu nih, kita lupa menguasai diri kita untuk melakukannya. Kita lupa untuk menguasai diri kita bahwa ada pesan yang sudah kita tahu, dan kita harus menguasai diri kita dengan hal itu. Oke, asik dia dengan hal itu. Dua murid ini, setelah mereka benar-benar menikmatinya, pastinya kan dia mau, brother, datang lagi ya. Suatu saat kau harus datang ke Indonesia. Kami mau mendengarkan pesan kau lagi. Nah, dua murid ini sama. Dia melakukan hal yang sama. Ayo, dia mendesak supaya ini tetap bersama dia gitu loh, Yesus ini. Dia lupa menguasai dirinya. Kalau selalu Yesus memberikan pengetahuan dan dia di situ, apakah lengkap? Lalu di mana kita saat-saat melakukannya? Seharusnya penguasaan diri itu berlangsung untuk melakukannya. Makanya Tuhan Yesus nggak mau di situ terus. Dia harus melakukan sesuatu. Nah, ketika dia mulai mengingatkan itu, dia mulai mengingatkan itu dengan tekun, dia melakukannya. Dan murid-muridnya ini dengan tekun mendengarkannya. Bahkan dia, coba kalau dia bawa pada saat itu kertas, pasti dia sedang, iya. Oh benar, puji Tuhan, haleluya. Oh, puji Tuhan. Nah, ketika ketekunan berlangsung, dia lupa suatu kebaikan terjadi. Akhirnya Tuhan memecahkan roti. Akhirnya ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan pesan di akhir zaman ini, kita melangkah dengan penguasaan diri kita, karena Tuhan sedang ada di luar mengetuk pintu. Dia di luar gereja. Dia sedang mengetuk pintu. Jangan Anda terbuai dengan kondisi Anda yang nyaman, karena dia sedang mengetuk pintu hati saudara. Pastikan bahwa saudara memiliki pintu untuk dibuka. Ada engsel kuncinya. Jangan-jangan pintu tapi nggak ada daun pintunya untuk membuka, engselnya nggak ada, bingung mau buka dari mana ya. Pastikan saudara memiliki pintu untuk dibuka. Nah, ketika pintu sudah dibuka, dia masuk, maka kebaikan berlangsung. Kata pemungut cukai itu apa? Tuhan, sebagian dari hartaku kasih sama orang miskin. Haleluya, kebaikan berlangsung. Amen. Nah, ketika kebaikan berlangsung, ada sesuatu yang nyata. Tetapi jangan sampai lupa,
itu kebaikan kepada saudara-saudara. Oke, jadi dalam pesan, oke aku bantu. Tapi bagaimana dengan orang-orang lain? Bukankah di bagian tingkat yang ketujuh, brotherly kindness, kebaikan kepada saudara? Oke, kita lihat ayatnya di 2 Petrus. Coba lihat bahasa Inggrisnya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, brotherly kindness. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi benar ketika pemungut cukai itu membagikan dengan baik kepada orang-orang, maka kasih Tuhan tampil di situ. Karena kita sudah membuka pintu kita, Dia masuk, kebaikan berlangsung, dan kita mengasihi semua orang. Bukan hanya saudara-saudara kita di dalam pesan. Nah, perhatikan, apakah kalau saudara tidak memberikan receh kepada pengemis itu salah? Apakah ketika seorang nenek-nenek datang dengan minta-minta saudara nggak kasih itu salah? Kan kebaikan itu kepada semua orang. Bagaimana melakukannya? Ingat sekali lagi, bagaimana melakukannya? Bagaimana untuk melakukannya? Ketika mata mereka terbuka, mereka pun mengenal Dia. Ketika sudah pada saat kita matanya terbuka akan pesan, kita mengenal Kristus. Seharusnya kita tidak terlena dengan dunia ini. Nah, ketika kita sudah benar-benar menghidupi Kristus dan Kristus hidup di dalam kita, layakkah kita melakukan sesuatu yang salah? Ya, seorang nabi kadang juga melakukan kesalahan. Apalagi kita jemaat ini masih melakukan kesalahan. Dan marilah, dalam Ibrani dikatakan saling menasehati. Enggak pandang bulu ya saudara ya. Harus yang tahu dulu nih yang ngasih tahu. Enggak. Hendaklah kamu saling menasehati. Dan ketika saudara-saudari menasehati satu yang lain, hendaknya juga saudara yang dinasihati ini jangan keras. Atau juga ketika dia dinasihati tapi dia nggak tahu apa-apa, seharusnya saudara yang menasihati ini kasih tahu nggak gitu saudara, dan jangan keras. Kristus adalah gambaran Roh Kudus. Roh Kudus adalah gambaran Yesus. Yesus adalah kasih. Kristus memiliki kasih. Orang-orang yang diurapi di akhir zaman ini harusnya melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Maka sempurnalah mereka. Bukan hanya melihat Tuhan ada di situ, tapi mereka sempurna di dalam perjalanannya. Nah, seharusnya kita rindu naik ke dalam pengangkatan. Iman pengangkatan itu harus ada bagi setiap mempelai di akhir zaman. Karena kita hanya melihat, bukan lagi kehidupan kita yang sehari-hari ini yang kita pikirkan, tetapi kita memastikan memiliki minyak di dalam lampu kita sampai Dia datang, sampai Dia menjemput kita. Kita pastikan Roh Kudus masih ada di dalam hati saudara. Kita memastikan Roh Kudus masih ada di dalam jiwa saudara. Jangan pernah terbuai dengan semua yang ada di dunia ini saudara. Oke, baiklah, sekali engkau pasti melakukannya. Tapi jangan pernah terlena dengan hal itu.
Saya tahu di zaman ini sangat berat. Bahkan saya dapat merasakan ketika 3 kuda itu dicampur jadi satu. Berarti 3 tantangan itu berlangsung di zaman ini. Bukan hanya dari segi kenyamanan, bukan hanya dari segi ekonomi, tapi di sekitar kita, yang dekat dengan kita sekalipun. Mungkin adik saudara, mungkin istri saudara, mungkin suami saudara. Pastikan Kristus ada di dalam saudara dan saya, sehingga kasih yang tadi seharusnya ada bersama-sama dengan Kristus tidak terlena terbuai dengan keadaan itu. Jangan pernah terlena dan terbuai dengan keadaan di sekitar kita. Itu kenyamanan yang sangat-sangat enak. Oh, saya sudah kenal pesan, haleluya. Terserah dong saya mau berbuat apa. Nyaman. Nggak menguasai dirinya. Ya. Saya akui itu bahwa saya benar-benar dulu merasa nyaman. Tetapi ujian terus berlangsung. Bukan saja hanya menguasai diri, saya harus tekun melihat firman. Saya harus melakukan kebaikan kepada saudara-saudara. Ya, saya nggak mau datang ke rumah ibadah Tuhan dengan sia-sia. Apalagi mengeluarkan kata yang sia-sia. Jangan sebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Bukan sembarangan. Contohnya apa? Kalau seorang mengutuk, dia mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, itu udah sia-sia. Mengutuk kok di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan sembarangan. Sia-sia. Nah, apakah kehidupan kita pada saat ini menjadi sia-sia? Mari berubah, saudaraku. Kita layak mendapatkan perubahan di zaman ini. Karena saya tahu setiap perubahan bagi seseorang itu harus ada. Dan Brother pernah bilang 7 masa untuk suatu perubahan. 7 tahun bagi seseorang untuk merasakan perubahan. Sekarang saudara sudah berapa tahun kira-kira? Apakah saudara sudah merasakan perubahan di dalam pesan? Seperti tadi murid-murid tadi hatinya berkobar-kobar. Ya, pada saat mereka mengenali pesan. Sekarang ini kita bukan sedang mengenali pesan, saudara. Kita sedang menghidupi pesan. Amen. Oke, dulu kita berkobar-kobar mengenali pesan. Sekarang kita harus berkobar-kobar menghidupi pesan. Wah, gak ada yang nganin bangku nih. Saya harus datang duluan Ya. Wah, gak ada yang nganin ini. Saya harus datang duluan Gak ada yang mengambil bagian dari ini. Saya harus datang ke situ Jangan pernah merasa Anda tidak bisa. Saudaraku, kita di sini banyak talenta. Nggak seorang pun nggak punya talenta. Tuhan memberikan 1 talenta kepada setiap orang. Bahkan ada yang lebih. Tetapi seharusnya talenta itu berbuah. Apa yang saudara punya untuk Tuhan? Berikan pada Tuhan. Kalau saudara punya nyanyian yang indah, berikan pada Tuhan. Kalau saudara bisa bermain musik, berikan pada Tuhan. Kalau saudara bisa melakukan seperti memberikan firman di depan ini, berikan pada Tuhan. Jangan pernah saudara meragukan diri saudara. Sebab ketika saudara ragu bersungut-sungut sama seperti bangsa Israel, nggak masuk tanah Kanaan. Kalau udah bersungut-sungut,
ngedumel lagi. Jadinya nggak ada air keluar setelah dianuin Musa. Udah mati mereka. Nggak sempat merasakan air yang sudah dipecahkan dari batu itu oleh Musa. Seharusnya mereka menunggu dengan setia. Jangan pergi. Jangan pergi dari hadapanku, kata Tuhan. Biarkan mereka datang kepadaku. Jangan pergi dari pesan ini. Oke, saya tidak membuat saudara nikmat dengan pesan-pesan yang saya sampaikan. Tapi itu yang saya ikuti dari pesan Brother Branham. Gak ada sedikit pun saya ubah. Saya ingin melihat apakah saudara menikmatinya. Seharusnya benar. Karena ketika pesan Brother Branham kita perdengarkan, itu beda dengan kita baca. Seharusnya kita membaca sambil dengar komplit, jadinya kita benar-benar semangat. Haleluya. Oh, Tuhan. Gak apa-apa dia teriak-teriak di kuping kita. Brother sering berteriak-teriak. Bahkan kalau orang bilang sakit loh ya dengerin keras-keras kayak gitu. Bukan hanya suaranya yang keras, perkataannya keras, tetapi saya menikmatinya. Apa kata mereka yang tidak percaya? Hal ini keras, saya nggak bisa. Tapi bagaimana dengan mempelai yang diuji? Saya bisa menikmatinya. Haleluya. Saya bisa menikmatinya. Amen. Tidakkah itu mengguncangkan hati kita? Tidakkah itu membuat hati kita berkobar-kobar dalam menghidupi pesan dari zaman ini? Iya, seharusnya itu iya dan amin. Saya percaya bahwa murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus, dia mendapati dirinya sedang diproses oleh Tuhan. Dan ketika dia sampai kepada tanda itu, ketika Yesus memecah-mecahkan roti, dia mengingat Tuhan. Minggu lalu kita mengingat Tuhan ketika ada seorang berbicara. Bukankah dulu kita bersama-sama? Ada nggak waktu Brother Claude ada? Kalian ada nggak? Sungguh sukacita kan? Waktu ada Brother Nestor, ada nggak kalian di situ? Bersukacita kan? Mengingat Tuhan. Amen. Setelah mengingat Tuhan, kita seharusnya pada saat ini membuka mata kita, mengenali Dia di sekitar kita, sehingga kita tidak lagi terbuai dengan cobaan. Ayo, lari seperti Paulus. Aku mengejar mahkota itu. Men, dia bukan hanya jalan kaki, tapi dia lari untuk mengejar mahkota itu. Ayo semangat, saudara. Tunjukkan betapa Tuhan menginginkan Anda. Oh, mana mungkin, katanya. Bagaimana bisa ketika saudara dipanggil, saudara keluar dari panggilan itu? Seharusnya ketika dipanggil, hidup sebagaimana saudara dipanggil. Amen. Supaya enggak lagi terbuai dengan situasi yang ada. Ya, masalahnya kita terlalu banyak berbicara tentang apa yang sedang kita lakukan. Di mana kerjaannya? Lagi kumpul ya. Gimana sekolahmu? Berapa gajinya? Tadi pelajarannya apa? Masalahnya kita terlena dengan situasi itu. Nah, itu harus dengan deterjen untuk mencucinya. Harus dicuci. Pikiran-pikiran tadi harus dicuci dengan deterjen, kata ibu-ibu, supaya mencuci yang tadi amnesia itu hilang. Sehingga ketika bersama-sama berkumpul, bukan lagi yang dibahas tentang kehidupan yang enggak pasti. Lukas, lu ingat Lukas gak? Lukas 3.
Oh, Matius 6. Ingat ayat 33. Haleluya. Kita harus mencari kerajaan Allah, baru ditambahkan kebenarannya. Ya. Nah, apa yang dikatakan Yesus kepada dua murid itu sebelum dia membuka matanya? Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Oke. Saya berbicara sebagaimana pesan disampaikan oleh Brother Branham yang belum diterjemahkan. Saya mencoba untuk melakukan sesuatu agar saudara mengerti yang lain. Tetapi dari yang sudah diterjemahkan 130-an sekian, atau mungkin sudah 150 sekarang, kalau satu aja belum dipegang, saya percuma berdiri di tempat ini, saudara. Tetapi satu hal yang saya ingat dari Tuhan tentang kesetiaan, saya tidak pantang mundur. Hai kamu yang bodoh, betapa lambatnya hatimu. Saya bodoh, saya juga lambat, tapi saya mau membuka mata saya demi Tuhan. Seharusnya kamu percaya apa yang dikatakan Nabi. Kalau kamu percaya, ya baca bukunya. Apakah saudara sesibuk itu sehingga lupa dengan Kristus? Apakah saudara lupa sehingga ini hanya sekedar formalitas? Sekarang kita memiliki Elia yang menjelaskan kitab suci. Brother Branham, dari hal-hal yang sudah diserongkan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, itu sudah dipulihkan di zaman ini. Seharusnya kita tidak lagi sesat. Seharusnya kita masih berada di jalan itu, tapi kita harus mengucap syukur karena kita masih melihat terang di waktu senja. Saudara tahu terang di waktu senja? Pesan Nabi Branham di akhir zaman ini adalah terang di waktu senja. Siapa yang suka dengan sunset, matahari mau tenggelam? Pasti semua suka. Seharusnya kita menikmati firman pesan seorang nabi bagaikan menikmati sunset. Terang di waktu senja, cahayanya yang tidak datar. Dia berwarna-warni, begitu indah. Begitu kita menyukai, apalagi kalau udah selfie, terus kemudian foto-foto yang ada siluetnya. Ya, terang di waktu senja. Tapi kalau kita memfoto dengan kamera keterang di waktu senja, rata-rata jadinya siluet, bayangan. Seharusnya yang menyenangkan itu gambarnya kelihatan, gambar aslinya. Oh, ini si A sedang ada di terang di waktu senja. Nah, ketika hati kita berkobar-kobar dengan kehidupan pada saat ini, saya percaya saudara dan saya dapat mengenali Kristus. Amen. Kristus bukan lagi di luar. Kristus ada di dalam, dan kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan setiap ucapan kita adalah Kristus,
dan setiap yang kita lakukan adalah Kristus. Amen. Haleluya. Tidakkah hati kita berkobar-kobar, saudara? Tapi pastikan saudara berada di dalam pesan yang benar. Bukan hanya menikmati, melihat, tetapi menghidupi bersama-sama sehingga mendapatkan kebaikan akan semua orang. Saya peduli dengan saudara, dan saya peduli dengan diri saya sendiri. Kalau seorang tidak peduli dengan dirinya sendiri, bagaimana bisa ia peduli dengan orang lain? Nah, kalau saudara tidak peduli dengan diri saudara, bagaimana bisa saudara peduli dengan yang lain? Pastikan saudara peduli dengan diri saudara. Melihat bukan hanya sekedar mengenali, melainkan menghidupi, supaya kita benar-benar mengenal akan Dia. Puji Tuhan. Sedikit tentang firman Tuhan mengenai dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus, 7 mil jauhnya, 7 jaman gereja, dan sampai di akhir jalan di Laodikia ini, kita mendapati bahwa kita seharusnya berkobar-kobar di dalam firman. Amen. Seharusnya diri kita berkobar-kobar di akhir zaman ini. Pastikan bahwa saudara adalah mempelai sejati, bukan mempelai ecek-ecek, kata orang Medan. Kalau saudara seorang mempelai sejati, saudara melewati 3 ujian tadi, kok kamu masih di sini? Amen? Kok kamu gak berkobar-kobar? Amen? Setia kepada Tuhan, mengingat Tuhan, mengenali Dia, amen, melalui pesan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus berkati. Kita bangkit berdiri, saudara, dalam pujian bagi Tuhan. Ketika mata mereka terbuka, mereka pun mengenali Dia. Pujian lingkupiku. Saudara memiliki Roh Kudus di zaman ini. Dan ketika Roh Kudus berkata A kepada saudara, jangan pernah melakukan B. Dan ketika Roh Kudus berkata mari, marilah. Dan ketika Roh Kudus berkata berkobar-kobarlah hatimu, maka berkobar-kobarlah. Sebab ketika kamu melakukannya, Tuhan memperhatikan jiwamu yang terdalam. Jiwa yang tidak bisa dilihat setiap orang